Informasi Smart Drafting. Halo Sobat Drafter, welcome to Insting Informasi Smart Drafting. Perkenalkan, nama aku Gina Maulida dan rekan aku Sofi. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai konstitusi di Indonesia. Happy watching semua! Konstitusi berasal dari bahasa Perancis, constituer, yang artinya membentuk negara, menyusun negara, dan menyatakan negara. Sedangkan, dalam bahasa Latin, kata konstitusi berasal dari dua kata, yakni quum dan stature. Kata quum artinya bersama dengan, sedangkan stature artinya membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan atau menetapkan. Dengan demikian, pengertian konstitusi dalam bentuk tunggal atau constitutio adalah menetapkan sesuatu secara bersama-sama, dan pengertian konstitusi dalam bentuk jamak, yaitu constituentes, adalah segala sesuatu yang telah ditetapkan. Negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris memakai istilah constitution, yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai konstitusi. Sedangkan istilah Undang-Undang Dasar merupakan terjemahan dari bahasa Belanda atau Grondwet. Menurut Hein Marsieven dalam bukunya yang berjudul Written Constitution, mengatakan bahwa konstitusi harus dapat menjawab persoalan pokok antara lain, konstitusi merupakan hukum dasar suatu negara, konstitusi merupakan sekumpulan aturan dasar yang menetapkan lembaga-lembaga penting dalam negara, konstitusi melakukan pengaturan kekuasaan dan hubungan keterkaitannya, konstitusi mengatur hak-hak dasar dan kewajiban warga negara dan pemerintah, konstitusi harus dapat membatasi dan mengatur kekuasaan negara serta lembaga-lembaganya. Konstitusi merupakan ideologi elit penguasa, dan konstitusi menentukan hubungan material antara negara dengan masyarakat. Dilihat dari bentuk negara, konstitusi dapat dibagi menjadi konstitusi kesatuan dan konstitusi federal. Konstitusi negara kesatuan memiliki ciri-ciri kekuasaan negara diorganisasikan di bawah otoritas tunggal, yaitu pemerintah pusat, dan hanya ada satu lembaga legislatif tertinggi di pemerintahan pusat. Konstitusi negara federal merupakan upaya penyatuan politik kekuasaan yang tetap mempertahankan hak negara bagian pembentuknya. Karakter dari konstitusi negara federal adalah selalu menganut supremasi konstitusi, adanya pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian, serta adanya otoritas tertinggi untuk memutus perselisihan kekuasaan antara negara bagian dan pemerintah federal. Dikutip dari laman Mahkamah Konstitusi, secara umum terdapat dua macam konstitusi. Satu, konstitusi tertulis, contohnya Indonesia yang menganut konstitusi tertulis melalui Undang-Undang Dasar 1945. Pada hampir semua konstitusi tertulis diatur mengenai pembagian kekuasaan berdasarkan jenis-jenis kekuasaan, dan kemudian berdasarkan jenis kekuasaan itu dibentuklah lembaga-lembaga negara. Dengan demikian, jenis kekuasaan itu perlu ditentukan terlebih dahulu, baru kemudian dibentuk lembaga negara yang bertanggung jawab untuk melaksanakan jenis kekuasaan tersebut. Yang kedua, konstitusi tidak tertulis. Contohnya seperti negara Inggris dan Kanada. Ketentuan kedua negara ini tersebar dalam berbagai dokumen atau hanya hidup dalam adat kebiasaan masyarakat. Itulah alasan mengapa kedua negara tersebut termasuk ke dalam kategori konstitusi tidak tertulis. Tujuan dari dibentuknya suatu konstitusi adalah untuk membatasi kekuasaan supaya negara dapat menjalankan kekuasaannya sesuai dengan tujuan pembentukannya. Selanjutnya, sejarah singkat UUD 1945. UUD 1945 dirancang sejak 29 Mei 1945 hingga 16 Juli 1945 oleh Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang selanjutnya disingkat BPUPKI. Tugas pokok dari BPUPKI adalah menyusun rancangan undang-undang dasar dengan membentuk panitia kecil yang disebut dengan Panitia 9. Kemudian, pada 18 Agustus 1945 atau sehari setelah Proklamasi Indonesia, Undang-Undang Dasar atau Konstitusi Negara Republik Indonesia disahkan dan ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut PPKI.
Oke drafters, sekarang kita akan membahas mengenai perkembangan konstitusi di Indonesia. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR sejak 1999 hingga perubahan keempat tahun 2002. Nah, drafters, dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia ada 4 macam undang-undang yang pernah berlaku di Indonesia. Yang pertama yaitu periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, yaitu periode penetapan Undang-Undang Dasar 1945 sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh PPKI. Yang kedua yaitu periode 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950, yaitu periode Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau yang disingkat menjadi KRIS. Nah, drafters, yang ketiga yaitu periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, periode Undang-Undang Dasar Sementara atau WDS 1950 yang merupakan perubahan sementara karena pada dasarnya bangsa Indonesia menghendaki negara kesatuan, drafters. Nah, periode keempat yaitu periode 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang. Periode berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 diberlakukan kembali pada saat itu, drafters. Nah, drafters, sesuai dengan rumusan Komisi Konstitusi tentang perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kedudukan dan fungsi konstitusi diantaranya adalah yang pertama, yaitu sebagai dokumen nasional yang mengandung perjanjian luhur. Yang kedua, yaitu piagam kelahiran negara baru. Yang ketiga, sebagai sumber hukum tertinggi. Yang keempat, yaitu identitas nasional dan lambang persatuan. Yang kelima, alat untuk membatasi kekuasaan. Yang keenam dan juga yang terakhir, yaitu perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan warga negara. Nah, drafters, Undang-Undang Dasar 1945 juga menganut paham konstitusionalisme, yaitu upaya membatasi kekuasaan negara, dan juga pembatasan itu dapat dilihat dari penegasan tujuan negara di dalam pembukaan penentuan 5 dasar negara, yaitu Pancasila. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Pengaturan kelembagaan negara ditentukan bahwa masing-masing memiliki kekuasaan yang terbagi dan antar organ dapat saling mengawasi dan mengimbangi serta bekerja sama. Terdapat jaminan penghormatan, perlindungan dan juga pemajuan hak asasi manusia yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara. Nah, drafters, pembatasan masa jabatan presiden dan periodisasi anggota DPR untuk mencegah penyalahgunaan dan sekaligus mengevaluasi serta pengakuan hak berpartisipasi dalam pemerintahan dan dalam proses pengambilan keputusan pemerintah, pengakuan dan perlindungan hak untuk memilih serta dipilih, serta adanya pengadilan yang bebas dan tidak memihak yang melindungi hak warga negara, yaitu Mahkamah Agung dan juga Mahkamah Konstitusi. Jadi dalam kesimpulannya, konstitusi di Indonesia adalah konstitusi negara kesatuan, tertulis, rigid, memberikan hak pilih kepada seluruh warga negara yang dewasa dalam menentukan pengisian kamar kedua dengan cara dipilih atau elektif, menganut soft bicameral, presidensial, dan menganut administrative law. Oke teman-teman, itulah materi yang dapat kami sampaikan mengenai konstitusi di Indonesia. Sampai bertemu lagi di Insting berikutnya. Insting Informasi Smart Drafting.